Pernah nggak sih kamu lagi semangat-semangatnya mau mulai sesuatu, mau mulai bisnis kecil-kecilan, mau deketin seseorang, atau bahkan sesederhana mau posting karya di media sosial, semua rencana udah mateng, energi udah 100%, tapi tiba-tiba ada suara di dalam kepala yang nyeletuk. Yakin kamu bisa? Kayak orang lainnya lebih jago deh. Duh, jangan deh, nanti malah malu-maluin. Dan ya, semua semangat ini kempes kayak balon yang tertusuk jarum. Rencana yang tadinya cemerlang, mendadak terasa mustahil. Kalau kamu pernah, atau bahkan sering banget ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Ini adalah salah satu pertarungan paling sunyi, tapi paling melelahkan, yang kita hadapi setiap hari. Pertarungan melawan pikiran kita sendiri. Yang lebih aneh, kita sering kalah. Selamat datang kembali di Aksara Asa, tempat kita merangkai kata untuk membangun harapan. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas mengapa kita sering kalah dengan pikiran kita. Dan lebih penting, bagaimana cara agar kita bisa memulai memenangkan pertarungan ini. Jadi, siapkan dirimu, kita akan masuk lebih dalam ke arena pikiran kita. Oke, pertama-tama, kita harus paham kalau otak kita itu pada dasarnya dirancang untuk melindungi kita, bukan untuk membuat kita bahagia, tapi untuk membuat kita bertahan hidup. Zaman dulu, nenek moyang kita harus waspada sama macan bertaring tajam, bukan mikirin quarter life crisis. Jadi, otak kita punya yang namanya bias negativitas. Artinya, otak kita lebih secara alami, lebih peka, dan lebih cepat merespon pengalaman atau pikiran negatif ketimbang yang positif. Satu kritik bisa terasa lebih menusuk daripada 10 pujian. Satu kegagalan bisa membayangi 100 keberhasilan. Ini bukan karena kamu pesimis, ini settingan pabrik otak kita. Nah, bias negativitas inilah yang jadi bahan bakar utama bagi musuh-musuh dalam pikiran kita. Mereka bukan monster, tapi lebih mirip penghuni kos yang berisik dan suka bikin drama di kepala kita. Yuk, kita kenalan sama 3 penghuni paling populer. Yang pertama, kita punya si kritis perfeksionis. Suaranya tuh kayak juri paling galak di ajang pencarian bakat. Dia bilang, ini belum cukup bagus. Kamu pasti bisa lebih baik lagi. Lihat kan, ada salah sedikit. Nah, tujuannya mungkin baik. Ingin kita jadi yang terbaik. Tapi efeknya, kita jadi takut untuk memulai. Takut salah, takut gak sempurna. Sampai akhirnya, kita gak ngapa-ngapain sama sekali. Cuman stuck di fase perencanaan. Coba deh, pernah gak kamu batal posting sesuatu karena ngerasa fotonya kurang estetik atau captionnya kurang puitis? Nah, itu kerjaannya si kritis. Yang kedua ada si pencemas katastrofis. Kalau yang ini, dia adalah sutradara film bencana di kepala kita. Spesialisasinya adalah mengubah masalah kecil menjadi kiamat dunia. Dia yang suka bisikin skenario, gimana kalau pas presentasi aku ngeblank? Gimana kalau bisnisku rugi besar? Gimana kalau dia nolak aku mentah-mentah? Si pencemas ini membuat kita hidup di masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Energi kita habis untuk mengkhawatirkan bencana yang 99% kemungkinannya cuma ada di imajinasi kita. Dan yang ketiga, si pembanding sosial. Ini dia yang paling populer di era digital. Kerjanya scrolling kehidupan orang lain dan bikin laporan perbandingan ke kita. Lihat tuh, temanmu udah promosi jabatan. Wow, si A liburan ke luar negeri terus. Kamu kapan? Umur segini, dia udah nikah dan punya anak. Kamu masih gini-gini aja. Si pembanding ini licik banget. Dia membandingkan behind the scenes kita yang berantakan dengan highlight reels orang lain yang udah diedit sempurna. Hasilnya, kita merasa tertinggal, gak berharga, dan gak bersyukur dengan apa yang kita punya. Dari ketiga suara ini, si kritis, si pencemas, atau si pembanding, mana yang paling sering mengganggu di kepalamu? Coba jujur sama diri sendiri, atau kalau berani, coba tulis di kolom komentar. Oke, kita udah kenalan sama musuhnya, terus gimana cara ngalahinnya? Jawabannya, kita nggak perlu mengalahkan mereka sampai lenyap, itu mustahil. Tujuannya adalah menjadi komandan yang lebih bijak,
bagi pasukan pikiran kita. Gimana caranya? Aku punya 3 strategi praktis yang bisa langsung kamu coba. Strategi pertama, jadi pengamat, bukan hakim. Saat suara negatif itu muncul, jangan langsung percaya atau malah dilawan habis-habisan. Coba ambil jarak sejenak. Bayangkan kamu adalah seseorang ilmuwan yang sedang mengamati fenomena aneh. Tarik napas, lalu katakan dalam hati, "Oh, halo si kritis, kamu datang lagi ya?" Atau, ini dia si pencemas lagi beraksi." Dengan meleveli pikiran itu, kamu menciptakan jarak. Kamu mengingatkan dirimu sendiri, "Aku bukan pikiranku. Aku adalah dia yang mendengar pikiranku." Ini game changer serius. Strategi 2, jadi pengacara, bukan terdakwa. Pikiran negatif seringkali adalah asumsi, bukan fakta. Tugasmu adalah menjadi pengacara yang tangguh untuk dirimu sendiri. Ambil tuduhan dari si kritis atau si pencemas, dan tantang di pengadilan pikiranmu. Pikiran bilang, "Aku pasti bakal gagal total di proyek ini." Tanya balik, "Apa buktinya kalau aku pasti gagal? Bukannya dulu aku pernah berhasil di proyek serupa? Apa skenario terburuknya?" Dengan menantangnya, kamu mematahkan cengkraman irasional dari pikiran negatif itu. Dan yang terakhir, jadi pelaku, bukan pemikir. Cara paling ampuh untuk membungkam pikiran yang meragukan adalah dengan aksi. Tapi bukan aksi besar yang bikin overwhelm. Mulai dengan aturan 2 menit. Mau mulai nulis buku? Jangan berpikir, aku harus nulis 1 bab. Pikirkan, aku akan buka laptop dan menulis 1 kalimat. Cuman butuh 2 menit. Mau mulai olahraga? Jangan berpikir, aku harus lari 5 km. Pikirkan, aku akan pakai sepatu olahragaku dan keluar rumah. Cuman 2 menit. Aksi kecil ini membangun momentum. Ia mengirimkan sinyal kuat ke otakmu. "Hei, ternyata aku bisa kok. Suara negatif itu bohong." Momentum adalah penawar terbaik untuk keraguan. Jadi, teman-teman aksara asa, memenangkan pertarungan melawan pikiran kita sendiri itu bukan berarti kepala kita jadi sunyi senyap tanpa ada keraguan sama sekali. Bukan. Kemenangan sejati adalah ketika kamu sadar bahwa di tengah semua suara bisikan itu ada satu suara lain, suara yang lebih tenang, lebih bijak. Itulah suara dirimu yang sejati, suara intuisimu, suara harapanmu. Kemenangan adalah ketika kamu bisa mendengar si kritis berkoar-koar, tapi kamu tetap memilih untuk melangkah. Ketika kamu merasakan si pencemas menarikmu mundur, tapi kamu tetap memilih untuk mencoba. Ketika si pembanding memamerkan kesuksesan orang lain, tapi kamu tetap memilih untuk fokus pada perjalananmu sendiri. Pikiranmu bisa jadi arena pertarungan yang paling menakutkan, tapi ia juga bisa jadi taman bermain yang paling kreatif. Kuncinya ada di tanganmu. Kamu adalah komandannya. Setiap pikiran negatif yang kamu berhasil amati, setiap keraguan yang kamu tantang, dan setiap aksi kecil yang kamu ambil, itu adalah aksara-aksara yang sedang kamu tulis untuk merangkai asa dan masa depanmu. Aku mau dengar ceritamu. Strategi mana yang paling ingin kamu coba? Atau mungkin kamu punya caramu sendiri untuk menjadi komandan di pikiranmu? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Mari saling menguatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kita bisa terus sama-sama belajar di Aksara Asa. Ingat, kamu lebih kuat dari suara-suara di kepalamu. Jangan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah merangkai asa.